Emas merupakan barang bernilai tinggi yang selalu jadi incaran semua orang. Tidak terkecuali emas kepingan atau batangan, yang terus diburu sebagai koleksi atau investasi masa depan. Emas kepingan atau batangan sendiri merupakan emas yang tahan terhadap korosi dan oksidasi. Seperti diketahui, pembentukan emas kepingan atau batangan dimulai dari biji emas sampai menjadi emas batangan murni, cukup rumit dan butuh perjalanan yang cukup panjang dalam prosesnya. Oleh karena prosesnya yang tidak mudah, maka jangan kaget bila harga jual emas kepingan selalu tinggi. Berikut adalah proses pembuatan emas kepingan atau batangan, dimulai dari biji emas hingga ke tahap pembentukannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan aneka informasi menarik lainnya dari channel ini. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan emas kepingan atau batangan ini, alangkah baiknya kalau kita bahas sedikit dari mana asal-muasal dari emas tersebut. Sedikit cerita mengenai emas, bahwa emas di bumi berasal dari hujan meteorit yang terjadi sekitar lebih dari 200 juta tahun lalu, setelah planet ini terbentuk. Hal ini merupakan hasil riset dalam jurnal internasional berjudul Nature, yang diterbitkan Universitas Bristol pada tahun 2011. Lalu, meteorit yang terpecah ini mengandung biji emas yang larut bersama cairan panas. Selanjutnya, cairan panas mengalir pada pori-pori bebatuan di bawah permukaan bumi, dan akhirnya mendingin serta bereaksi dengan bebatuan, logam dan mineral di sekitarnya. Barulah kemudian dilakukan aksi penambangan yang memproses emas-emas kecil menjadi sebuah unit besar, hingga akhirnya menjadi emas kepingan atau batangan murni yang diburu manusia untuk investasi. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Ada beberapa tahap dalam proses pembuatan emas kepingan atau emas batangan. Yang pertama adalah persiapan bahan baku. Ada dua jenis bahan baku yang dipakai dalam memproduksi emas kepingan atau batangan. Bahan baku itu adalah bongkahan emas dan perhiasan emas. Bongkahan emas dalam ukuran kecil adalah hasil penambangan emas yang biasa disebut biji emas. Biji emas ini memiliki kadar kemurnian hingga 90% yang belum tercampur bahan apapun. Serta perhiasan-perhiasan emas yang sudah cacat dengan kadar kemurnian sekitar 37% yang akan digabungkan dengan biji emas untuk dilebur bersama. Setelah proses persiapan bahan baku, proses selanjutnya yang kedua adalah proses pencucian pertama. Bongkahan biji emas yang berasal dari tambang, dicuci dengan cairan kimia khusus. Supaya logam lain yang menempel jadi luruh, sehingga cuma tersisa biji-biji emas murni dengan kadar kemurnian hingga 99,99%. Dalam pencucian ini biasanya memakai dua larutan kimia berbeda. Larutan pertama agar emas dan besi terpisah, sementara yang kedua, agar emas dan perak terpisah. Setelah melewati proses pencucian pertama, proses akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pencairan pertama. Emas-emas rongsok dari perhiasan cacat yang telah dikumpulkan di proses persiapan bahan baku tadi, selanjutnya akan dicairkan. Yaitu dengan dipanaskan dengan suhu sekitar 1400 derajat Celcius, hingga meleleh dan menjadi cairan emas pekat. Dalam tahap pencairan pertama ini, bongkahan emas murni dari tambang yang sudah dicuci sebelumnya, bisa dicampurkan pada cairan emas pekat ini dan dilebur bersama. Untuk kemudian selanjutnya bisa dibentuk menjadi emas kepingan atau emas batangan. Proses berikutnya adalah proses tahap pencairan kedua. Emas batangan yang dihasilkan dari tahapan pencairan pertama tadi, kembali dipanaskan. Tetapi kali ini dimasukkan ke dalam cairan klorin. Cairan klorin sendiri adalah cairan yang berguna untuk melepaskan lumpur anoda yang menempel pada emas, untuk pemurnian emas. Tujuan dari penggunaan klorin ini adalah, untuk menghasilkan kemurnian emas berkadar 90% yang berbentuk
Aquaregia, merupakan larutan campuran asam klorida pekat atau HCl, dengan asam nitrat pekat atau HNO3. Larutan air raja ini bersifat sangat korosif, sehingga mengeluarkan uap berwarna kuning. Hanya melalui larutan inilah, logam-logam paling mulia menurut deret Volta, seperti raksa, timbal, emas dan platina, sanggup larut. Jika sudah dicuci dengan air raja, serpihan emas itu akan menjadi cairan mirip minyak, yang kemudian diproses terus hingga menjadi pasir emas, dengan kadar yang murni. Mendekati proses akhir, proses selanjutnya adalah masuk ke tahap hasilkan biji emas murni. Dalam tahapan ini, emas-emas yang berbentuk pasir itu tadi, akan kembali dilelehkan dan dimasukkan ke larutan kimia kembali. Barulah kemudian setelah proses penyaringan, biji emas murni alias grain, akan dihasilkan yang merupakan tahap akhir dari pemurnian emas. Proses terakhir adalah proses pencetakan. Emas berbentuk grain, merupakan emas murni yang sudah bisa dijual ke pasaran. Tapi sebelum dijual, tentunya biji emas ini harus dicairkan terlebih dahulu, untuk kemudian dicetak menjadi berbagai macam perhiasan atau emas batangan. Dengan kadar 24 karat, emas ini dibentuk dalam berbagai ukuran. Emas batangan paling kecil, diproduksi dengan ukuran seberat 1 gram. Sedangkan yang paling besar, beratnya mencapai 5 kg, untuk dijual ke pasaran. Demikianlah beberapa tahapan proses pembuatan pencetakan emas, sebelum emas benar-benar bisa diperjualbelikan di pasaran. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan aneka informasi